Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Stella Christy, berkunjung ke Universitas Muhammadiyah, Makassar, Rabu 23 Juli. Kehadirannya untuk memberikan materi umum dan motivasi dalam workshop camp inklusif penulisan artikel ilmiah dan publikasi internasional. Program ini kerjasama antara Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Unismu Makassar. Ia didampingi oleh Direktur Bina Talenta Riset dan Pengembangan, Prof. Heri Kuswanto, dan tenaga ahli Bina Riset dan Pengembangan Kemendikbudristek, Karlisa Priyandana. Rektor Unismu Makassar, Abdul Rahim Nanda, menyambut langsung ketiganya. Prof. Stella memaparkan materi dan motivasi dalam penulisan jurnal internasional selama 90 menit. Ia menyebut penulisan salah satu paling penting dalam karir sebagai dosen ilmuwan. Karir ini menentukan kemampuan untuk menghasilkan inovasi baru keilmuan. Juga mengajak untuk memberikan pengajaran sebaik-baiknya karena pengajaran itu harus berbasis penelitian dan keilmuan. Prof. Stella pun membagikan tips agar penulisan artikel ilmiah bisa tembus publikasi internasional. Pertama, penulis itu harus berkomunikasi. Dosen harus meyakinkan orang lain kenapa penelitiannya penting. Kedua, peneliti harus berpikir secara struktur apa ingin disampaikan. Dan yang ketiga, dosen peneliti harus sering-sering menulis. Ada beberapa tips yang diberikan, mungkin apa saja yang bisa disebut? Betul. Tips pertama yang paling penting, penulisan kita ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk para dosen-dosen kita. Karena dengan penulisan inilah kita bisa meningkatkan karir kita, mendapatkan remunerasi dan gaji yang lebih banyak. Dan yang paling menarik itu, dan juga ini memberikan semangat buat para dosen-dosen kita yang luar biasa mumpuni di seluruh pelosok Indonesia, adalah kita mempunyai kekhususan bahwa dengan penulisan ini kitalah yang menentukan apakah kita bisa naik dalam karir kita. Karena penulisan tidak seperti kayak di perusahaan, itu semuanya ditentukan oleh atasan ya. Tapi penulisan itu ditentukan oleh the scientific community of the world. Jadi kita Indonesia pasti bisa menembus dengan tulisan-tulisan kita. Itu luar biasa. Kita nulisnya di sini, mungkin sekarang sedang berada di Universitas Muhammadiyah di sini, tetapi itu bisa dibaca oleh semua orang. Jadi itu sama. Jadi tadi ada 3 tips. Harus ingat bahwa menulis itu berkomunikasi. Jadi kalau Bapak Ibu jurnalis pasti sudah tahu semua. Tapi academic publication is a communication. Jadi akademik publikasi itu komunikasi. Kita harus meyakinkan orang lain, bukan untuk diri sendiri, meyakinkan orang lain mengapa penelitian kita itu penting. Yang kedua, menulis itu adalah berpikir. Jadi kita secara struktur harus bisa berpikir apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, tidak ada orang yang lahir menjadi penulis baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang teman-teman saya jurnalis ini tiap hari menulis banyak-banyak. Nah, sebenarnya teman-teman saya dosen juga harus begitu untuk bisa menjadi penulis yang baik. Kita semua harus sering-sering menulis. Itu 3 tips yang sangat penting sekali. Ini harus dipikirkan. Menulis, bahkan akademik publikasi itu adalah menceritakan, supaya ceritanya itu bisa dimengerti dan disukai oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya dan di seluruh dunia. Prof, mungkin kalau untuk penelitiannya sendiri dari Kemendikbudristek itu kami sudah banyak sekali mempunyai skema. Yang satu itu sudah berjalan, yaitu dana hibah lewat program yang namanya BIMA. Itu sudah diluncurkan dan itu sudah banyak sekali yang menerimanya. Saya rasa di sini pun juga ada yang menerima ya Pak ya. Di Universitas di Makassar ini juga pasti banyak yang menerima. Tetapi akan ada lagi yang diluncurkan dari dana hibah ini pada bulan Agustus, mungkin tanggal 8 atau tanggal 9 itu akan diluncurkan bersama dengan Harteknas Kemendikbudristek. Akan diluncurkan dana hibah 1,8 triliun. Tapi yang penting sekali, ada suatu perubahan paradigma dari Kemendikbudristek. Bukan saja dibuka siapapun bisa mengajukan proposal apapun, tetapi kita membuat yang namanya strategic grant call. Grant maksudnya untuk grant untuk dana hibah.
Kenapa strategis? Karena kita ingin bahwa apa yang dibutuhkan oleh negara yang sudah dicanangkan Bapak Presiden, ketahanan pangan kita butuh, ketahanan energi kita butuh, hilirisasi kita butuh, ini agar para periset kita dari seluruh pelosok Indonesia yang sangat mumpuni di universitas kita, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan negara, kebutuhan negara, sehingga mereka akan bisa mengkhususkan, oke, saya akan memasukkan proposal untuk menjawab tentang kebutuhan pangan kita, untuk ketahanan energi kita. Itulah yang akan juga terjadi di Grand Call besar yang kedua dari ini. Ini adalah cukup besar, tambahan 1,8 triliun dari mitra kami LPDP untuk universitas-universitas baik PTS maupun PTN. Sebelumnya sebesar hampir 2 triliun itu sudah diluncurkan untuk PTS maupun PTN lewat program BIMA, dan akan ada lagi sebentar. Oke, terima kasih. Kepercayaan tentunya ya kita tangkap semangat dan cita-cita yang baik dari kementerian, mana pelibatan perguruan tinggi swasta di dalam mendekatkan para researchers ke dengan kebijakan kemudian ini menjadi sebuah yang sangat memberikan keuntungan yang besar bagi akademisi tentunya ya, karena eksistensi seorang akademisi itu adalah karya ilmiah, dan tadi teman-teman saksikan bagaimana materi yang disampaikan oleh Wamen itu sangat menyentuh dan memberikan inspirasi yang kuat untuk para researcher yang hadir tadi. Sebetulnya pesertanya yang resmi itu adalah 40 dari perguruan tinggi negeri, tetapi karena manajemen tuan rumah hampir semua 50% dosen kita hadir dan menikmati betul materi yang disampaikan oleh Wamen, dan tentu saja akan menangkap kesempatan-kesempatan itu terkait dengan peluang menjadi peserta hibah yang tadi Wamen sampaikan, akan banyak lagi yang menyusul BIMA yang sudah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.